Terima kasih atas kesempatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 1 dan 2 tugas topik 3 kelas B. Nah, di sini saya menjelaskan, kita awali dengan nomor 1. Di sini biasa kita menggunakan include iStream dan using namespace std. Nah, ini include iStream ini memungkinkan kita untuk penggunaan input output standar untuk cout ataupun scene dan sebagainya. Nah, untuk using namespace std ini memudahkan kita untuk penggunaan namespace std atau std, sehingga kita tidak perlu menggunakan std di awal dari cout ataupun scene. Kita lanjut pada in main. In main adalah seperti inti atau fungsi utama dari program C++ yang harus memiliki fungsi main. Selanjutnya kita lanjut pada baris 6. Ini kita jawab dari soal seperti yang diperintahkan pada soal. Buat program menggunakan larik yang akhir kodenya adalah sebagai berikut. Nah, ini kita gunakan tipe data integer dengan nama variabel larik 5. Nah, di sini kita mendeklarasikan sebuah array atau larik-larik dengan tipe data integer yang memiliki 5 elemen, yaitu 75, 80, 77, 90, dan 75. Nah, array ini diinisialisasi dengan nilai larik 1 75, larik 0 75, larik 1 80, larik 3 larik 2 77, larik 3 90, larik 4 75. Nah, selanjutnya kita masuk pada for in. Ini pada baris ke-8 ini sebuah adalah loop yang digunakan untuk mengintegrasi melalui array dari indeks 0 hingga 4. Ini seperti yang ditulis pada coding. In kita gunakan tipe data in i sama dengan 0 dan i kurang dari 5 atau. Nah, kita lanjut pada cout. Ini digunakan untuk output. Jadi kita isi awalnya dengan isi elemen seperti yang ada pada soal, dengan teks atau string isi elemen dengan indeks. Nah, kita lanjutkan dengan i atau variabel integer yang ada, lalu kita lanjutkan dengan titik 2 agar lebih rapi, dan selanjutnya kita lanjutkan dengan larik ini menandakan semua ini, lalu kita akhiri dengan n-line agar output yang kita bisa terjadi pada baris baru, lalu kita akhiri dengan semikolon. Nah, untuk mengakhiri fungsi main dan mengembalikan nilai 0 yang biasanya menandakan bahwa program berakhir dengan sukses, kita menggunakan return 0. Kita akhiri dengan sekarang saya akan coba run untuk nomor 1. Seperti yang lihat, ini berhasil seperti yang ada pada soal, dengan isi elemen dengan indeks 0 75, isi elemen dengan indeks 01 80, isi elemen dengan indeks 2 77, isi elemen dengan indeks 3 90, isi elemen dengan indeks 4 75. Itu untuk nomor 1. Selanjutnya kita akan lanjut pada nomor 2. Selanjutnya pada nomor 2 kita diminta untuk membuat program menggunakan string dengan hasil akhirnya 1 K-pop, 2 Wulan Jamila, 3 Yopilatul, 4 Andini, 5 Ahmad Alba. Nah, biasa kita gunakan include iStream
untuk penggunaan input output, dan using namespace std untuk mempermudah kita. Dan in main ini fungsi utama dalam program C++. Nah, sekarang kita lanjut untuk menjawab soal. Nah, ini kita menggunakan tipe data string seperti yang dibilang pada soal. Buatlah program string. Nah, sini kita membuat string dengan nama variabel pop1 dengan yang ada di soal itu 1 untuk pop. Selanjutnya untuk yang selanjutnya string dengan nama variabel 2 untuk Wulan Jamila, selanjutnya 3 untuk Yopilatul, 4 untuk Andine, 5 untuk Ahmad Albar. Ini sama semua tapi dengan nama variabel yang berbeda. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk output cout dengan selanjutnya ini kita pakai ini pop1, pop2, kita urutkan pop1, pop2, pop3, pop4, pop5. Nanti hasil akhirnya akan menunjukkan ini 1 K-pop, 2 Wulan Jamila, 3 Yopilatul, 4 Andine, dan 5 Ahmad Albar yang akan ditampilkan secara berurutan. Oh iya, ini juga ditambahkan dengan n garis miring n untuk menandakan bisa menjadi new line atau baris baru. Selanjutnya kita akhiri dengan return 0 lalu tutup kurung. Saya akan coba run. Nah, ini outputnya berhasil untuk programnya, yaitu 1 K-pop, 2 Wulan Jamila, 3 Yopilatul, 4 Andine, dan 5 Ahmad Albar. Selanjutnya untuk nomor akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini kita mulai dengan include iString. Seperti biasa di C++, berfungsi sebagai library atau perpustakaan untuk input dan output. Selanjutnya using namespace std digunakan agar supaya ketika menulis codingan nanti kita sudah tidak perlu untuk menambah std di bagian depan. Lanjut, di sini ada int main sebagai fungsi dasar atau fungsi utama dari program atau codingan yang kita jalankan nanti. Selanjutnya di sini ada tipe data string dengan nama variabel yaitu var1 yang berisi kata pasti. Dan yang kedua, lain selanjutnya yaitu tipe data string lagi dengan nama variabel var2 dengan isi data yaitu kata bisa. Lanjut ke lain selanjutnya, di sini ada cout var1 menunjukkan string var1 di sini untuk di cout kembali di sini dengan di sini ada tanda kurung 0. Jadi ini menandakan penggunaan array. Jadi 0 di sini menandakan kata pertama yaitu P. Kenapa tidak 1? Karena array bermulai dari 0. Jadi 0 di sini yaitu P. Dan kita lanjut. Selanjutnya di sini ada inline atau indl yang berfungsi agar ketika program dijalankan baris selanjutnya akan berada di bawah atau di enter seperti ini. Oke, kita lanjut ke lain selanjutnya. Di sini juga cout var1 dengan tanda kurung di dalamnya ada 1 yang menunjukkan kata A. Dengan selanjutnya ada inline, selanjutnya cout var1 dengan tanda kurung di dalamnya 2 yang menandakan S. Selanjutnya cout var1 dalam kurung 3 yang menandakan T di sini. Dan yang terakhir untuk tipe data string variabel var1, cout var1 tanda dalam kurung 4 yang menandakan huruf I. Jadi untuk array, fungsi array dari string var1 sudah bisa semua dengan kata pasti. Selanjutnya, di sini ada cout var2 dengan dalam kurung berisi 0. Seperti sudah dijelaskan tadi, ini berisi kata bisa. Dan cout selanjutnya var2 dengan
dalam tanda kurung 1 berisi kata I, berisi huruf I, dan selanjutnya di sini cout var 2 dengan dalam kurung ada 2 yang menandakan kata S. Saya kekurangan satu lain di sini. Sebentar. Dan di sini dan yang terakhir cout untuk var 2 dengan dalam kurung 3 yang menandakan huruf A. Jadi dengan return 0 yang menandakan bahwa program akan berjalan tanpa ada kesalahan. Oke, jadi sekarang kita akan jalankan programnya. Dan programnya outputnya akan seperti ini. Pasti bisa dengan masing-masing huruf akan di enter satu sama lain. Itulah fungsi dari inline. Oke, itulah untuk nomor 3. Oke, kita lanjut untuk nomor 4. Di sini kita mulai seperti biasa dengan C++, yaitu include iostream sebagai library untuk input dan output. Selanjutnya using namespace std berfungsi agar supaya nanti ketika menulis fungsi di bawah kita tidak perlu menambahkan std lagi di depan codingan. Selanjutnya di sini ada int main sebagai fungsi utama dari program yang akan kita jalankan nanti. Kita mulai di sini ada const char dengan variabel judul yang berisi badai pasti berlalu. Pertama di sini const yang berarti konstan berfungsi agar supaya variabel judul yang berisi badai pasti berlalu tidak dapat diganti. Jadi variabel judul dengan isi badai pasti berlalu ini tidak bisa diganti dengan apapun karena ada const di sini yang berarti konstan. Dan selanjutnya di sini ada pointer char yang menunjuk kepada variabel judul. Kita lanjut ke line selanjutnya, masih sama yaitu const dengan pointer char yang menunjuk kepada variabel pengarang yang berisi marga T. Jadi seperti biasa const di sini konstan yang berarti variabel pengarang yang berisi marga T ini tidak dapat diganti atau diisi dengan yang lain. Kalau kita mencoba untuk mengganti isi dari kedua variabel ini, judul dan pengarang, akan ada error nantinya. Dan selanjutnya di sini ada tipe data int atau integer dengan variabel jumlah yaitu 2. Lanjut, di sini ada cout judul titik 2. Lalu ada variabel judul di sini yang menandakan variabel judul yang berada di atas. Dan selanjutnya ada endline atau indel yang menandakan baris berakhir dan akan lanjut ke baris selanjutnya. Selanjutnya ada cout pengarang dengan variabel pengarang selanjutnya di sini yang menunjukkan variabel pengarang yang tadi yang berada di atas. Jadi judul di sini pastinya berisi badai pasti berlalu dan variabel pengarang berisi marga T. Dan selanjutnya di sini ada endline. Baris selanjutnya di sini cout jumlah titik 2 dengan variabel jumlah di sini yang menandakan tipe data integer jumlah yang berada di atas tadi yang berisi 2 dan endline. Dan yang terakhir return 0 yang menandakan program akan berjalan tanpa adanya kesalahan. Kita coba untuk jalankan. Ya, berhasil. Sini sesuai yang diminta, judul badai pasti berlalu dan pengarang marga T dan jumlah 2. Oke, sekian untuk nomor 4. Selanjutnya nomor 5. Di sini kita menggunakan library include iostream. Kemudian kita menggunakan using namespace std. Kita menggunakan using namespace std agar supaya kita tidak menuliskan lagi std-nya. Kemudian kita mendeklarasikan variabel, yaitu ada variabel A, B, dan Sen. Lalu di sini kita menggunakan cout yang akan memasukkan nilai A. Kemudian kita menggunakan sin A agar supaya kita dapat memasukkan nilai A. Dan kemudian kita menggunakan cout memasukkan nilai B.
dan menggunakan sin B. Sini kita menggunakan sin B supaya dapat memasukkan nilai B. Kemudian cout sebelum ditukar, yaitu A sama dengan, kita menaruh nilai A di sebelah sini, kemudian berikutnya B sama dengan di sebelah sini. Kemudian kita akan menukarnya, yang untuk sementara di sini same sama dengan A, kemudian A sama dengan B, berikutnya B sama dengan sementara. Kemudian kita menukarnya, yaitu di sini cout setelah ditukar A sama dengan, kita masukkan di nilai A karena sudah ditukar, kemudian B sama dengan, masukkan nilai B karena sudah ditukar. Kemudian kita menggunakan return node untuk mengakhiri program. Sekarang kita akan run. Kita masukkan nilai A1, B2. Sebelum ditukar nilainya A1, B2. Setelah ditukar, A-nya 2, B-nya 1. Lanjut, kita masuk ke nomor yang ke-6. Pertama, kita menggunakan library include YoStream. Lalu kita menggunakan using namespace std supaya kita tidak dapat menuliskan lagi std di depan. Lanjut, kita menggunakan integer main, lalu kita mendeklarasikan menggunakan variabel integer n, lalu menggunakan useInit long factorial sama dengan 1. Di sini penggunaannya untuk menangani hasil faktorial yang sangat besar. Lalu kita menulis menggunakan cout, masukkan bilangan bulat positif. Setelah itu kita menggunakan sin untuk mengisi nilai tersebut. Untuk di sini kita masukkan nilai dari variabel n. Lalu kita menggunakan if jika n kurang dari 0 akan terdeteksi faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif. Lalu kita menggunakan else. Setelah itu kita menggunakan for untuk menghitung pemfaktorialan. Di sini ada integer i sama dengan 1 jika i kurang dari sama dengan n, maka pengulangan akan terus berjalan hingga n sama dengan 1. Lalu di sini ada plus i. Jadi setiap iterasi nilai i akan ditambahkan 1, kemudian faktorial dikali sama dengan i. Di sini dengan nilai yang ada di variabel faktorial akan dikali dengan i dan kemudian akan disimpan sebagai variabel faktorial. Lalu hasilnya akan timbul. Jadi faktorial dari n adalah nilai yang akan timbul dari hasil dari faktorial n. Kemudian akan diakhiri dengan return 0 untuk mengakhiri program. Selanjutnya kita akan mencoba program yang telah dibuat. Nah, kita memasukkan bilangan yaitu bilangan positif 5. Dan hasil faktorialnya adalah 120. Dan kita akan coba jika bukan masukkan bilangan bulat positif. Kita mencoba dengan minus 5. Nah, di sini tidak terdeteksi karena tidak menggunakan bilangan positif dan akan timbul faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan bulat negatif.